Bab 7. Sabotase. Kamu yakin ini tempatnya, Syam? Saya yakin Tuan. Ini alamat yang diberikan Pak Sabto, jawab Syamsuddin sambil memperlihatkan isi percakapannya dengan Pak Sabto beberapa hari yang lalu. Kalau melihat, memang benar ini tempatnya. Arun melihat ke sekeliling rumah itu akan tetapi sepi, tidak ada satu orang pun. Tak berapa lama datang sebuah mobil BMW warna hitam. Arun segera mengambil sikap waspada, demikian juga dengan Syamsuddin. Keluarlah seorang pria berusia sekitar 40 tahun mengenakan sebuah kemeja hitam. Biantara. Selamat malam Arun. Bagaimana kau garis bawah? Bisa ada di sini kan? Potong Biantara. Tanyakan saja pada Pak Sabto, ucapnya sambil tersenyum. Tampak dari dalam keluar Pak Sabto dengan beberapa anak buahnya. Maaf Tuan, Tuan semua menunggu lama, sapa Sabto. Mari saya persilahkan Tuan, Tuan semua datang ke gubuk saya, anak buah Sabto mempersilahkan mereka untuk masuk. Walaupun itu sebuah rumah sederhana akan tetapi di dalamnya sangat mewah dengan fasilitas lengkap. Bahkan terdapat juga sebuah minibar. Arun duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya, di sebelah kirinya ada Biantara dan kemudian Sabto. Syamsuddin berdiri di belakang Arun untuk menjaganya. Baiklah kita mulai meeting kita pada malam hari ini, ucap Sabto memulai pembicaraan. Jadi saya akan menyampaikan permintaan maaf pada Tuan Arun karena saya memutuskan untuk tidak menjual tanah saya pada Anda. Apa? Tidak bisa seperti itu Pak. Anda telah berjanji untuk menjual tanah itu pada saya dan juga penawaran harga yang saya berikan sudah sangat tinggi. Hahaha, harga segitu kau bilang tinggi. Biantara berusaha memprovokasi. Diam kau, ini bukan urusanmu, teriak Arun. Kamu salah, ini menjadi urusanku karena tanah ini telah jatuh ke tanganku. Arun menatap tajam ke arah Sabto. Benarkah itu Pak Sabto? Tanyanya geram. Sabto tersenyum. Tenang, jangan salah paham Tuan Arun. Tenang. Anda sudah bermain di belakang saya. Begini Tuan Arun, memang harga yang Anda tawarkan sangat tinggi dan di antara kita belum ada perjanjian hitam di atas putih. Sabto berusaha menjelaskan, dan Tuan Biantara berani memberikan harga yang jauh lebih tinggi dari Anda. Saya penjual dan tentu saja akan memilih pembeli yang mau membeli produk saya dengan harga yang paling tinggi. Seharusnya Anda bisa mengatakan pada saya jika ada penawar yang lain. Tentu saja saya akan mempertimbangkan harga belinya. Maaf Tuan Arun, saya membutuhkan uang itu dengan segera. Kemarin Anda mengatakan akan memberi uang itu 3 hari lagi. Iya tapi itu kan wajar karena pengambilan uang sebanyak itu saya harus konfirmasi dengan pihak bank, ucap Arun. Saya rasa ini memang Anda sengaja untuk tidak mau menjual tanah itu pada saya. Alasan yang Anda sampaikan terlalu dipaksakan. Entah apa yang sudah dikatakan oleh Biantara licik itu pada Anda. Hei, jangan bicara seperti itu. Kalau kalah bilang saja kalah. Teriak Biantara tersulut emosi. Arun berdiri dari tempat duduknya. Saya rasa urusan kita sudah selesai dan terus terang saya menyesal berbisnis dengan Anda. Selamat malam. Arun dan Syamsuddin segera meninggalkan tempat itu. Tersirat senyum penuh kemenangan di wajah Biantara. Maafkan saya Tuan, ucap Syamsuddin. Kelalaian saya membuat Anda tidak mendapatkan tanah itu. Bukan salahmu Syam, memang Biantara orang yang licik. Aku yakin dia bermain kotor. Tapi Tuan sangat menginginkan tanah itu. Sudahlah mungkin belum hakku memiliki tanah itu. Ayo kita pulang. Setelah sarapan bersama yang lainnya, Cira segera menuju ke ruang belajar dan di sana telah menunggu Gio, Omar, Olive. Selamat pagi semuanya, sapa Cira. Selamat pagi Bu Cireng, jawab mereka secara bersamaan dengan suara lemah. Kenapa kalian tidak bersemangat? Masih ngantuk? Iya Bu, semalam kami tidak bisa tidur. Jawab Omar. Kenapa? Kalian sakit? Tanya Cira.
Dalam hati ia ingin tertawa terbahak-bahak dengan wajah mereka saat ini yang letih dan mata panda. Ada hantu, jawab Gio sambil memejamkan mata. Hantu? Jangan mengada, ada di rumah ini tidak ada hantu. Terbukti dengan semalam aku tidur sangat nyenyak. Kami tidak bohong Bu, jawab Olive. Baiklah, tapi perlu aku tekankan bahwa dengan doa dan mendekatkan diri pada Tuhan akan membuat kalian terhindar dari itu semua. Cira berusaha memberikan penjelasan. Mulai nanti malam sebelum kalian tidur harus membaca doa dulu. Baik Bu Cireng, jawab mereka bersamaan. Jadi kita keluar hari ini untuk mempelajari tentang alam luar. Jadi Bu, jawab Gio dengan antusias. Kalian punya sepeda? Punya Bu. Buat apa? Kita akan bersepeda keliling perkebunan dan Ibu akan menjelaskan bagaimana proses alam itu terbentuk. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Wow, menarik. Ayo kita bersepeda, teriak Gio senang. Ekspresi itu yang membuat Cira semakin bersemangat. Sedikit demi sedikit Gio pasti akan memberikan respon baik terhadap ajaran yang dia berikan. Mereka bersepeda di sekitar kebun, Cira memberikan penjelasan bagaimana tanaman bisa tumbuh, apa saja yang dibutuhkan. Ia juga memberi penjelasan tentang binatang yang ada di sekitar perkebunan. Bagaimana Gio, kamu sudah mengerti tentang alam? Yah, aku sudah banyak tahu. Nah, bagaimana kalau kita selingi dengan permainan tebak-tebakan? Yang tidak bisa menjawab pertanyaan dariku harus menari. Bagaimana? Aku setuju, teriak Omar. Aku juga, ucap Olive. Aku juga setuju, jawab Gio. Baiklah kalau begitu akan kita mulai. Cira memulai dengan Gio. Oke Gio, selain matahari apa yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh? Air dan oksigen. Good job 100 untuk Gio. Cira memberinya tepuk tangan. Sekarang giliran Omar. Waduh, jangan yang sulit Bu Cireng. Hahaha, tidak sulit jika tadi kau mendengarkan penjelasanku, jawab Cira. Oke, ini pertanyaan yang sangat mudah. Tadi kau melihat ada kambing bukan? Nah, kambing memakan rumput atau tumbuhan, jadi ia termasuk hewan apa? Gampang, ucap Omar sambil mencibir. Pasti jawabannya karnivora. Gio, apakah jawaban Omar benar? Tanya Cira. Hahaha, kau salah Omar. Yang benar herbivora, jawab Gio. Yah, harus menari deh. Omar segera berdiri dan bersiap untuk menari. Tunggu aku setelkan musiknya. Cira mengambil handphone dan memilih lagu dangdut yang cocok untuk bergoyang. Omar menggoyangkan pantatnya sesuai dengan irama lagu, bahkan dia mengajak Olive untuk bergoyang. Gio yang melihat tertawa dengan gembira. Ayo kita ikut bergoyang Gio, ajak Cira sambil mengulurkan tangannya. Gio mengangguk dan bergabung bersama mereka. Sementara itu, tampak Arun dari kejauhan melihat mereka yang sedang bergoyang. Tampak seulas senyuman di sudut bibirnya, baru kali ini ia melihat Gio mau belajar dan gembira tertawa seperti itu. Sepertinya aku akan memberimu bonus, Cira ucapnya dalam hati. Tampaknya Tuan Muda sudah mau menerima kehadiran Cira. Syamsuddin datang bersama Sulaiman dan berdiri di belakang Arun. Kamu benar Syam, mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu. Saya benar-benar bersyukur Cira berhasil mengambil hati Tuan Muda. Saya benar-benar merasa kasihan dengannya. Kasihan? Betul Tuan, dia dulu bekerja menjadi guru kontrak sekolah dasar, akan tetapi ia diberhentikan karena ada guru tetap yang menggantikan posisinya. Tapi aku melihat ia gadis yang energik, cerdas dan pantang menyerah, ucap Sulaiman. Kau benar Sulaiman. Oleh sebab itu aku berani merekomendasikan ke Tuan Arun. Akan aku pegang kata-katamu, Syam, ucap Arun. Siap Tuan. Oh ya, bagaimana dengan pesanan sawi dari perusahaan Korea? Apakah sudah siap panen? Sudah Tuan, jawab Sulaiman. Besok kita akan siap panen dan akan segera kita kirim ke Korea. Bagus. Aku akan kembali memeriksa sayuran dan buah yang lain.
Baik Tuan, jawab Syamsuddin dan Sulaiman bersamaan. Sebelum pergi ia menyempatkan melihat Cira yang sedang asyik bermain sambil belajar. Aku tidak bisa meremehkanmu, Cira, pikir Arun sambil tersenyum smirk. Saat hampir makan siang Cira melihat Biktika dan Jono yang disibukkan dengan banyaknya masakan. Ada pesta Bik? Cira, nggak ada. Kenapa masaknya banyak sekali? Hari ini Tuan mau panen sawi besar-besaran. Katanya sih mau diekspor ke Korea. Jadi ya ada tambahan pekerja karena besok harus dikirim. Kalau begitu aku bantu Bik. Tuan muda bagaimana? Sedang istirahat dan nanti sore kita mulai pelajaran lagi. Oke kalau kamu tidak capek. Kebetulan sudah hampir jam makan siang, masakannya masih kurang. Cira segera memakai apron dan membantu Biktika. Kira hampir 1 jam mereka berkutat di dapur dan akhirnya masakan selesai. Mereka segera membawanya ke kamp pekerja dan membagikannya di sana. Wah, Bu Tika punya asisten baru ya? Bukan, ini gurunya Tuan muda. Wah Bu, guru cantik banget. Sudah punya pacar Bu? Goda para pekerja. Sudah, jangan bikin Bu Cira malu. Ayo makan terus, lanjut kerja lagi, ucap Biktika. Cira membantu Biktika membagikan makanan. Pekerja memuji masakan Cira yang ternyata enak. Setelah selesai Cira membantu membereskan semuanya. Cira, kamu istirahat saja, bukankah nanti sore kamu mengajar Tuan muda? Tapi ini piringnya masih berserakan. Tenang saja, kan ada Jono. Biar dia yang bereskan semua. Ayo kita kembali ke rumah besar. Cira dan Biktika meninggalkan kamp pekerja. Mereka berdua duduk bersama sambil menikmati segarnya jus jambu di siang hari yang panas ini. Namun tiba-tiba Jono datang tergopoh-gopoh. Bu, gawat Bu. Ada apa Jono? Kenapa kamu lari seperti itu? Itu Bu, itu apa? Yang jelas. Itu Bu. Para pekerja semua sakit perut setelah memakan masakan kita, jawab Jono dengan napas terengah-engah. Apa? Teriak Biktika tidak percaya. Kita lihat ke sana saja Bik, ucap Cira. Ayo Cira, kita ke sana. Dengan setengah berlari Cira dan Biktika kembali ke kamp pekerja. Dan di sana sudah ada Arun yang tampak sangat marah. Siapa yang masak makan siang? Teriaknya. Saya Tuan, jawab Biktika. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sengaja membuat pekerjaku sakit. Maaf Tuan, garis bawah, ucap Biktika dengan tubuh gemetar. Tuan Arun, tunggu sebentar, sahut Cira. Jangan ikut campur. Saya harus ikut campur karena saya juga membantu Biktika memasak. Mata Arun tampak berkilat penuh dengan kemarahan. Ia mendekati dan dengan satu gerakan ia mencengkeram rahang Cira. Kau, tugasmu adalah mengajar anakku. Kenapa kau membantu Tika memasak di dapur? Mata Cira seketika redup karena ketakutan menghadapi amarah Arun. Selama Tika bekerja di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Setelah kau datang ini semua terjadi. Siapa yang menyuruhmu? Katakan. Sakit Tuan, ucap Cira lirih sambil matanya berkaca-kaca. Arun segera melepas cengkeramannya. Cira bisa bernapas dengan lega. Saya tidak melakukan apa-apa, saya benar-benar tidak tahu bagaimana hanya karena sebuah masakan semua pekerja bisa sakit perut. Dan makanan yang kami masak sama sekali tidak pedas. Cira berusaha menjelaskan. Tuan, Sulaiman datang dengan membawa sebuah kertas. Di dalam makanan itu ada obat cuci perut. Apa? Bagaimana bisa? Teriak Arun. Ia melihat Cira. Jelaskan ini. Ia membuang kertas itu ke muka Cira. Saya benar-benar tidak tahu dan saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukan itu, jawab Cira. Tuan jangan hanya menyalahkan Cira, saya juga salah, ucap Biktika. Arun mendengus kesal. Kamu tahu, panen sawi harus segera selesai hari ini dan kamu telah mengacaukan semuanya. Kita rugi ratusan juta. Arun menghela napas.
Sebenarnya bukan itu intinya. Yang aku pikirkan adalah nasib pekerja yang sakit, mereka memiliki keluarga dan membutuh uang. Jika tidak ada pembayaran dari Korea mereka tidak akan terima upah. Kamu tahu itu. Maafkan saya Tuan, saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Arun kembali mencengkeram rahang Cira. Kamu tahu arti kata tanggung jawab. Itu tidak semudah yang kamu ucapkan Nona. Arun menghempaskan wajah Cira. Saya yang akan memanennya. Hahaha, bodoh. Pergi kau dari sini, usir Arun. Syamsuddin yang berada di sana segera menarik Cira dan berusaha menghentikan tindakannya agar tidak memicu kemarahan Arun lagi. Aneh sekali kenapa kejadian ini bersamaan dengan proyek besar kerjasama Tuan dengan perusahaan Korea, ucap Syamsuddin. Semua pekerja rumah utama berkumpul di dapur. Aku akan tanggung jawab Pak Wo, ucap Cira. Caranya, aku akan memanen sisa sawi yang belum dipanen. Kau gila, masih separuh yang belum dipanen. Tidak masalah, yang penting aku bertanggung jawab terhadap pekerja yang sakit dan juga membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kami akan membantumu Cira, ucap Biktika. Ya kami juga akan membantumu, sahut Surti. Baiklah kita lakukan sekarang. Aku akan membantumu Cira. Saat ini Tuan Arun sedang pergi ke kota untuk mencari pekerja serabutan, ucap Sulaiman. Syamsuddin, Sulaiman, Fahri, Biktika, Jono, Surti, Asih dan 10 pekerja yang tidak sakit siap untuk membantu Cira. Mereka bersiap mengenakan caping, sabit, keranjang dan kaos tangan. Ayo kita mulai, perintah Sulaiman. Tunggu. Semua menengok, dan terlihat Gio bersama dengan Omar dan Olive. Aku akan ikut memanen. Tapi Tuan Muda, tidak apa-apa, aku bisa. Gio memaksa. Bu Cira, aku ingin ikut. Gio memohon. Mata Cira berkaca-kaca karena Gio memanggil namanya dengan benar. Ia berjongkok dan memegang pundak Gio. Baiklah kau boleh ikut, tapi kalau capek istirahat ya. Gio mengangguk tanda setuju. Cira tersenyum bahagia. Ia bisa merasakan kehangatan di sini. Saling bahu-membahu jika teman ada kesulitan. Mereka semuanya kompak. Ya Tuhan, bantu aku menyelesaikan misi ini dengan baik, sehingga aku bisa memanen sawi ini tepat pada waktunya dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, doa Cira dalam hati. Bersambung.